Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas mengenai segi 4 dan segi 3. Kita akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang segi 4 istimewa. Yang pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Dan kali ini kita akan bahas tentang trapesium dan layang-layang. Jadi mari langsung saja kita bahas tentang trapesium. Jadi ada banyak atau beberapa benda yang berbentuk trapesium yang ada di sekitar kita. Contohnya yang pertama adalah misalkan ada satu atap rumah yang berbentuk trapesium. Ini adalah variasi untuk desain atap rumah yang bisa kita buat berbentuk trapesium seperti ini, atau kita bisa mendesain dari halaman rumah yang berbentuk trapesium juga. Nah, mari kita bahas lebih lanjut apa itu trapesium. Di trapesium adalah segi 4 yang hanya mempunyai satu pasang sisi sejajar. Nah, jadi jika dilihat pada gambar, jadi sisi BC dan sisi AB tersebut adalah sisi yang sejajar, hanya ada satu pasang sisi sejajar saja. Untuk unsur-unsur dari trapesium, yaitu untuk sisi-sisi dari trapesium tersebut, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Dan sisi AB tersebut disebut dengan sisi alas trapesium, dan CD tersebut disebut dengan sisi atasnya, sedangkan AD dan BC disebut kaki dari trapesium tersebut. Dan satu lagi, ada garis yang tegak lurus ya, garis putus yang digambarkan tegak lurus tersebut dinamakan dengan tinggi trapesium atau dilambangkan sebagai T kecil seperti itu. Nah, trapesium ada beberapa jenis. Yang pertama kita akan bahas mengenai trapesium siku-siku untuk sifat-sifatnya. Jadi bisa kalian lihat pada gambar. Untuk trapesium siku-siku tersebut memiliki sifat-sifat. Yang pertama, memiliki tepat dua sudut siku-siku, yaitu pada sudut BAD dan pada sudut ADC. Ini ya, sudah diberi tanda siku-sikunya pada kedua sudutnya. Nah, yang kedua, sudut BAD ditambah sudut ADC itu besarnya 180 derajat. BAD ADC ini ya, besarnya sebesar 180 derajat jika dijumlahkan. Dan sedangkan sudut ABC ditambah sudut BCD tersebut besarnya 180 derajat. Intinya, sudut yang berdekatan yang terletak pada kaki trapesium ya, itu besarnya jika dijumlahkan yaitu 180 derajat. Itu khusus untuk trapesium saja. Berikutnya jenis trapesium sama kaki. Jadi jika ada pada gambar, inilah trapesium sama kaki. Nah, kita perhatikan untuk sifat-sifat. Nah, sudut BAD itu akan sama dengan sudut ABC. Sudut BAD sama dengan sudut ABC. Jadi sudut pada kakinya ini ya, sudut tepat pada bawah ini itu akan sama untuk trapesium sama kaki. Nah, berikutnya sudut ADC dan sudut BCD juga sama besar. Ini ya, bagian atas, sudut bagian atas ini akan sama besar juga. Nah, ini sama secara umum untuk sifat-sifat trapesium. Jadi sudut BAD tambah sudut ADC akan berjumlah 180 derajat besarnya. Begitu pula pada sudut ABC dijumlahkan dengan sudut BCD itu besarnya 180 derajat. Dan pada diagonal AC serta BD tersebut memiliki panjang yang sama. Berikutnya mengenai trapesium sembarang. Nah, ini jenis trapesium ketiga ya. Trapesium sembarang tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ini sifat-sifatnya sifat trapesium secara umum ya. Jadi sudut BAD ditambah sudut ADC akan sama dengan 180 derajat, dan sudut ABC ditambah sudut BCD juga jumlahnya 180 derajat. Untuk sisanya itu DC dan AB-nya sejajar. Itu dia sifat-sifat trapesium sembarang ini secara umum. Ini sifat-sifatnya berlaku seperti ini saja. Jadi kita akan lanjutkan ke layang-layang. Jadi dari katanya, dari kalimatnya maksudnya ya, dari kalimatnya layang-layang, jadi kita tidak asing lagi
bendanya juga ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Bagian senang main layang-layang, kasih tahu. Jadi mainan berbentuk layang-layang ini sebenarnya gabungan dari segitiga ya. Tapi sudah termasuk dalam segi 4 yang akan kita bahas kali ini, yaitu disebut layang-layang. Atau ada bentuk batik, pola batik yang dibentuk seperti layang-layang itu ya, yang bagian merah itu. Nah, menambahkan bentuk layang-layang pada pola batik. Oke, kita perhatikan dari pengertian layang-layang. Jadi layang-layang adalah segi 4 dengan 2 pasang sisi yang sama panjang. Mirip seperti jajar genjang, tapi bukan jajar genjang. Nah, bentuk layang-layang seperti ini. Nah, jadi ada 2 pasang yang sama panjang ya. 2 pasang yang sama panjang itu saling bersebelahan ya, sisi-sisi yang sama panjang. Jadi unsur-unsurnya yang pertama, sisi-sisi layang-layang tersebut AB, BC, CD, dan AD. Diagonalnya, ini diagonal layang-layang AC dan BD. Berikutnya kita akan kenali mengenai sifat-sifat dari layang-layang. Oke, yang pertama, nah ini sisi-sisi yang sama pada layang-layang. Jadi AD sama dengan CD, begitu pula AB sama dengan CB. Jadi sisi yang bersebelahan itu mereka sama besar seperti ini, seperti pada gambar ya. Yang kedua, sudut BAD-nya akan sama dengan sudut BCD. Nah, ini sudut ini yang sama ya pada layang-layang. Sudut BAD akan sama dengan sudut BCD. Hanya 2 sudut pada yang layang-layang ini yang sama besar. Berikutnya, satu diagonal membagi layang-layang menjadi 2 segitiga sama kaki. Dan diagonal lain membagi layang-layang menjadi 2 segitiga yang kongruen. Nah, maksudnya seperti apa? Kalian perhatikan pada diagonal AC ya. Jika diagonal AC dipotong berdasarkan diagonal AC, jadi layang-layang tersebut terbagi atas 2 segitiga sama kaki ya. Sama kaki maksudnya. Nanti untuk lebih jelasnya dari materi segitiga akan dibahas seperti apa segitiga sama kaki. Begitu pula jika dipotong berdasarkan diagonal BD, layang-layang akan terbentuk 2 segitiga yang ukurannya dan bentuknya sama seperti itu. Berikutnya, diagonal layang-layang tegak lurus satu sama lain, mirip seperti berlaku tepat dan persegi ya. Diagonalnya saling memotong tegak lurus. Oke, kita ke contoh soal mengenai trapesium dan layang-layang ya. Ini contoh soalnya mengenai trapesium. Perbandingan DC dan AB yaitu 3:5. Tentukan besar sudut ADC dan panjang DC. Nah, kita tentukan dulu besar sudut ADC. Nah, kita bisa gunakan sifat ini ya, sudut BAD ditambah sudut ADC akan sama dengan 180 derajat. Nah, karena kita ketahui di sini ada lambang sudut siku, jadi sudut BAD tersebut yaitu 90 derajat. Sudah pasti menjadi 90 derajat ya, tinggal 180 derajat dikurangi 90 derajat. Berikutnya, jika mencari panjang DC, kita bisa gunakan konsep perbandingan. Nah, kita bisa gunakan cara ini ya. DC sama dengan 3/5 dikali 25. Nah, dikali AB ya. Jadi DC sama dengan 3/5 kali AB. Karena yang dibandingkan DC dengan AB. Jadi kita gunakan 25. 3/5 ini didapat dari perbandingannya. Berikutnya, tinggal kita hitung, kita peroleh panjang DC yaitu 15 cm. Cukup mudah. Jika kalian benar-benar paham mengenai sifat-sifat dari trapesium, kalian pasti bisa menyelesaikan soal ini. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian coba 2 soal berikut. Pastikan kalian ingat dan paham mengenai sifat-sifat dari trapesium dan layang-layang. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian benar-benar paham. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.